Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya yes, Lord, ada bagiku. Takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau menghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yes, Lord, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Bapa kami datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau, yes, Lord, ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau menghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidup kami Tuhan, kau sungguh hebat, kau sungguh
usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Karena sekali lagi, tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib dan perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yesus di hidupku. Perbuatanmu Tuhan di hidup kami semua, di hidup gereja Engkau Tuhan, di hidup umat-Mu Tuhan. Yesus, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami tak perlu takut Tuhan, kami tak perlu bimbang Tuhan, kami tak perlu cemas, karena Kau beserta dengan kami Tuhan. Setiap saat, setiap waktu Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, kalau kuasa-Mu Tuhan lebih besar dari segalanya Bapa. Kasih-Mu Tuhan sungguh lebih besar Tuhan daripada segalanya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami menaruh Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya kalau janji-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan selalu tepat pada waktunya Bapa. Thank you Jesus. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya
Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Benar-benar Yes Lord, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidup kami Tuhan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji
Pulihkan hidup kami, menolong hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Bapa, hanya Engkau Yesus. Oh Yesus, hanya kasih-Mu yang sanggup mengubah hidup ini, yang mengubah situasi kami Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, kami bersandar kepada Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhan kami lebih besar. Tuhanku terlebih besar. Yes Lord. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yesus, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan dunia ini. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhanku, pulihkan umat-Mu Tuhan. Baik saudara, selamat pagi sekali lagi, selamat beribadah di dalam rumah Tuhan. Saya yakin bahwa saat kita menyembah Tuhan ada kekuatan, ada kuasa yang Tuhan impartasikan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lalui pasti Tuhan menyertai dan memberikan kemampuan bagi kita mengatasinya. Baik saudara, tema daripada khotbah yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada pagi ini adalah panggilan menjadi murid dan memuridkan. Jadi menjadi murid dan memuridkan orang lain. Firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-28, The Gospel of Matthew chapter 28, yang menjadi landasan bagi kita bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi murid dan juga Tuhan menghendaki kita memuridkan orang lain. Nah, minggu yang lalu saya akhiri dengan satu bagian bahwa Tuhan sebagai murid Tuhan itu kita harus menjadi pelaku firman. Kalau saudara masih ingat, that we supposed to be the doers of the words of God. Jadi meskipun Tuhan Yesus tahu begitu banyak pergumulan yang akan dihadapi para pengikutnya, tantangan, kesulitan, penganiayaan, tetapi yang Tuhan tekankan di akhir daripada kata pesan terakhir kepada muridnya sebelum dia naik ke surga adalah ayat firman Tuhan dari kitab Matius 28 itu, supaya mereka pergi dan kemudian menjadikan segala bangsa muridnya. Dan kemudian satu hal yang kemarin saya tekankan adalah bagian terakhir, bahwa mereka harus mengajarkan untuk supaya mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Katakan melakukan, 2, 3. Karena itu penting, karena badai topan kehidupan akan terjadi, tetapi orang yang melakukan firman-lah yang akan bisa bertahan di tengah-tengah badai topan ia melanda dan tidak mengalami kerugian yang besar. Nah, hal ini juga sangat penting bagi kita kalau saudara perhatikan. Yang harus kita tekankan adalah untuk mengajarkan orang lain menjadi pelaku firman Tuhan. Cuman sayang sekali saudara, zaman sekarang ini kalau khotbah untuk menyuruh atau mengingatkan orang atau umat Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan biasanya kurang populer. Yang lebih populer adalah kalau membuat khotbah yang membuat orang merasa senang,
merasa senang terhadap dirinya, merasa senang terhadap keadaan, dan merasa senang. Jadi khotbahnya itu tentang perasaan, dan biasa itu lebih terkenal, saudara. Lebih enak kalau kamu dengerin khotbah yang begitu, rasanya enak gitu, saudara. Rasanya enak. Tapi bukan Tuhan yang menghendaki. Tuhan untuk suatu relationship dengan Tuhan yang bermakna, yang penting, itu tidak bisa berdasarkan perasaan saja. Kalau perasaan boleh, saudara, tapi cuma sebentar-sebentar. Coba kalau saudara orang menikah, Pak Ayong sama Bu Siwing gitu, saudara menikah dulu waktu pacaran senang gitu, waktu menikah senang gitu. Tapi kan ada masa-masa yang tidak enak, marah, capek gitu, tersinggung segala macam. Nah, kita sama anak juga demikian. Waktu anak baru lahir, aduh senang sekali, saudara, kayak malaikat gitu, saudara. Padahal kelihatan masih jelek, tapi ya kita anggap aduh ini seperti malaikat, saudara. Kenapa kita senang sekali? Tapi mereka bertumbuh kadang-kadang juga nyebelin, betul nggak, saudara? Tapi kan cinta kasih, hubungan yang tepat, yang bagus, yang otentik itu tidak hanya berdasarkan perasaan, tapi merasakan suatu keputusan dalam kehidupan kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Itu sebab sangat penting bagi kita, meskipun kadang-kadang khotbah seperti ini kurang terkenal, kurang populer, dan orang setelah dengar khotbah juga tidak merasa senang, exciting gitu, sudah. Tapi ini yang Tuhan Yesus katakan kepada kita untuk mengajarkan orang lain menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan melaku firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu penting, dan itu yang saya ingin lakukan, gereja kita ingin lakukan, supaya jemaat Tuhan sebagai murid menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saudara, menjadi murid Tuhan itu adalah suatu pilihan. Katakan pilihan, 2, 3, pilihan. Jadi keputusan daripada diri kita. Betul, saudara, waktu kita sebelum kita jadi murid, kita itu dipanggil oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan. Tetapi untuk mengambil keputusan menjadi murid Tuhan, ikut Yesus dan pengajarannya, itu keputusan kita. Pilihan kita sendiri. Kebebasan kita untuk ikut menjadi murid atau tidak, itu keputusan kita. Tidak ada yang memaksa, dan Tuhan juga tidak memaksa. Katakan Tuhan tidak memaksa. Tuhan tidak memaksa. Nah, dalam screen yang ada di depan ini, itu adalah gambar mengenai Yesus yang memanggil muridnya. 2 diantaranya adalah Petrus atau Simon, dan kemudian saudaranya adalah Andreas. Nah, saudara, waktu Yesus baru mulai pelayanan, dia baru saja diurapi, kemudian melalui segala pencobaan, dia menang, dan kemudian dia mulai pelayanan, dia mulai khotbah. Salah satu hal yang dia lakukan pertama adalah dia memanggil muridnya. 2 diantaranya adalah Petrus dan Andreas. Nah, kedua orang ini, saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, Yesus berjalan di Galilea, dan waktu dia lihat Petrus dan Simon yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, yang sedang sibuk dengan tugasnya sebagai nelayan, Yesus berkata, mari datang dan ikutlah aku. Nah, bagi Simon dan Andreas, saudara, mereka harus mengambil keputusan. Apakah terus sibuk dengan kesibukan mereka? Apakah terus melakukan apa yang dia lakukan? Atau mereka berkata, oke, betul, aku mau ikut Yesus. Nah, pada waktu itu Yesus sudah mulai terkenal. Dia sudah mulai khotbah dan melakukan mujizat. Waktu dipanggil tentu saja kemungkinan besar. Daripada sudah berpuluh-puluh tahun jadi nelayan, mereka berpikir, ya ikut Yesus, mungkin itu, saudara. Tapi itu tetap saja keputusan bebas mereka. Demikian juga kemudian Yesus panggil Yohanes dan saudaranya Yakobus. Tuhan panggil, ikut aku. Mereka juga sedang bekerja sebagai nelayan, dan juga sama ayahnya pada waktu itu. Alkitab berkata waktu dipanggil mereka juga meninggalkan semuanya, dan kemudian ikut Yesus. Tidak ada paksaan. Katakan tidak apa, saudara? Tidak ada paksaan, dan itu penting, saudara. Orang seringkali bertanya demikian, kenapa kok Tuhan ciptakan pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat di Taman Eden? Saudara pernah nanya nggak, saudara? Kenapa kok ya Tuhan taruh pohon itu di Taman Eden? Kalau nggak ada pohon itu kan Adam dan Hawa tidak makan buah itu dan tidak jatuh dalam dosa. Betul nggak, saudara? Tapi saudara coba pikirkan, kalau tidak ada pohon itu, tidak ada buah itu, berarti Adam dan Hawa tidak punya pilihan yang lain kecuali hanya melakukan
apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Nah, untuk suatu hubungan kasih itu bermakna, itu hanya bermakna apabila itu merupakan keputusan dalam hati kita, hidup kita. Dengan kata lain, Tuhan memberikan kebebasan bagi Adam dan Hawa untuk memilih untuk ikut Dia atau tidak ikut Dia. Tidak ada paksaan. Itu sebabnya kita itu manusia. Yang lain robot itu bukan, saudara. Itu sebabnya waktu kita ikut Tuhan, kita datang kebaktian juga. Kita tahu kenapa kita datang kebaktian di tengah-tengah pandemik ini. Karena keputusan kita. Tidak ada yang memaksa kita. Mungkin saya adalah sedikit terpaksa karena saya pendeta gembala sidang, saudara. Nah, tapi kan saudara dan saudara tidak ada paksaan untuk harus datang. Kenapa? Karena itu keputusan. Nah, coba saudara bayangkan antara apabila saudara menikah atau saya sama istri saya. Kemudian suatu hari saya bilang sama dia begini, nah saya tuh cinta sama kamu kan aku terpaksa. Nah saudara bisa lihat mukanya yang tadi mungkin senang, gembira, tiba-tiba bisa berubah jadi marah. Nah saudara jangan lakukan ini di rumah saudara. Don't try this at home. Tapi coba saudara bayangkan kalau saya bilang sama istri saya, waktu saya sebelum menikah dengan kamu, sebelum mengambil keputusan menikah dengan kamu, banyak sekali wanita yang lain, yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang mau sama saya. Tapi saya memilih menikah sama kamu. Nah tentu saja mukanya berbunga-bunga, betul nggak saudara? Karena keputusan. Coba sudah bayangkan, aku sama kamu mengacinta, karena aku terpaksa. Nah kadang-kadang orang tua juga begitu sikap kita. Memberikan suatu impresi bagi anak kita ini terpaksa jadi orang tuanya, terpaksa untuk memberikan makan, terpaksa. Nah itu tidak baik saudara. Kenapa? Karena suatu hubungan kasih hanya bermakna apabila itu ada kerelaan dalam hati kita. Demikian juga jadi murid Tuhan, saudara perhatikan ya. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata di Markus pasal yang ke-16 dalam konteks yang sama. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang apa saudara? Yang percaya. Siapa yang apa saudara? Yang percaya. Kemudian dibaptis. Jadi tidak ada paksaan, diberitakan firman Tuhan, percaya atau tidak, mereka mengambil keputusan, ya aku percaya. Kalau mau percaya berarti lanjutnya adalah dibaptis, akan diselamatkan kata Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita ikut Tuhan, jadi murid Tuhan itu harus keputusan dalam hatiku. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau melakukan firman Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Dan kalau demikian itu lebih enak saudara. Situasi keadaan berubah, mood kita bisa berubah, tapi karena sudah keputusan dalam hati kita yang kita lakukan dengan kebebasan hati kita, itu akan lebih mantap saudara. Apapun terjadi, kita tetap jadi murid Tuhan. Amin saudara. Nah itu yang menjadi sangat penting. Sekali lagi saudara, jadi murid Tuhan itu adalah pilihan bebas kita. Yang kedua saudara, nah betul saudara, kita bebas memilih untuk jadi murid Tuhan atau tidak. Tetapi kita tidak bebas memilih prosesnya. Katakan sama-sama, tidak bebas apa saudara? Memilih prosesnya. Apa yang akan kita lalui, apa yang akan terjadi, jalan mana Tuhan pimpin, tantangan apa yang Tuhan izinkan, itu saudara tidak menjadi pilihan kita. Kalau aku bisa pilih, aku ikut jadi murid Tuhan, tapi semua yang lain enak-enak saja, saudara. Yesus tidak berkata demikian, dia berkata, barang siapa tidak memikul, salibnya, dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi Yesus berkata, oke, engkau mengikuti aku, engkau terima panggilannya, oke, engkau mengambil keputusan mau ikut aku, tetapi prosesnya itu tidak tergantung kamu. Prosesnya itu tidak tergantung pilihan kamu. Begitu Anda masuk jadi murid, sekarang ikutin sistem yang ada, proses yang ada. Nah saudara, Alkitab berkata kepada kita, Yesus berkata, kalau engkau mau menjadi muridku, engkau mau ikut aku, engkau harus pikul salib. Cuman kadang-kadang kalau jadi
orang Kristen banyak yang tidak mengerti proses ini. Mereka berpikir begitu jadi Kristen ke gereja cukup, saudara. Tapi begitu ada masalah, ada gesekan, ada tantangan, salah paham, mereka langsung keluar dan lari meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Nah, prosesnya itu tidak dilalui. Kita harus rela melewati proses. Nah, kita yang menikah juga sama, betul nggak, saudara? Kita waktu memilih untuk kawin, menikah atau tidak, itu keputusan bebas kita. Memang ada yang terpaksa gitu ya, udah kecelakaan segalanya. Tapi kan kita itu kan nggak begitu. Kita kan mengambil keputusan. Nah, kita ikut Tuhan juga demikian, saudara. Tapi kita tidak perlu takut, tidak perlu kecewa. Firman Tuhan menjanjikan kepada kita demikian. Yes, to choose. It is free for us to choose to follow Jesus, become His disciples. But yet at the same time we are not free to choose the process. Sometimes we feel it's too heavy, but do not be disheartened. Saudara, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan takut. Kalau gitu aku takut nggak bisa pikul salib. Jangan, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan menjanjikan demikian kepada kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, kalimat berikutnya kita baca sama-sama. Sebab 2, 3. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, perhatikan beberapa hal yang saya ingin saudara perhatikan. Yang pertama, Tuhan itu tidak akan membiarkan kamu dicobai. Cobai juga artinya diuji. Jadi ujian Anda itu tidak akan melampaui kekuatanmu, saudara. Nah, kalau anak ini masih kecil, saudara, ujiannya sedikit, saudara. Kayak mungkin nggak usah cari makan, dia nggak usah makan sendiri, disuapin, semua diberesin. Tapi kalau udah mulai besar, saudara harus cuci piring lah, mungkin harus makan sendiri, harus beres-beres sendiri, mandi sendiri, saudara. Begitu lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar lagi. Nah, Tuhan tahu posisi kita, Tuhan tahu keadaan kita. Itu sebabnya tantangan, kesulitan yang kita lalui itu pasti tidak melampaui kekuatan kita. Amin, saudara. Itu janji Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Nah, jalan keluar itu, saudara perhatikan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara ingat nggak minggu kemarin saya katakan, seringkali Tuhan itu tidak merubah keadaan situasi kita, tapi Dia merubah hidup kita. Kalau hidup kita diubah, memampukan kita menghadapi tantangan kesulitan yang ada. Itu sebabnya Tuhan lebih interested into apa yang terjadi dalam hidup kita. When it's something change inside, then we are able to handle what is outside. We are not depending on our circumstances. Nah, janji Tuhan adalah Dia akan berikan jalan keluar. Jalan keluarnya bukan meniadakan masalah, bukan meniadakan tantangan, tapi supaya kita dapat menanggungnya. Itu yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup Anda. Betul, prosesnya harus kita lalui, kita harus memikul salib, tantangan, kesulitan harus kita lalui. Tapi jangan takut, saudara. Kenapa? Karena ada janji Tuhan bahwa pencobaan tidak akan melampaui kekuatan kita, dan Tuhan pasti kasih jalan keluar bagi kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Nah, seperti gereja kita, saudara, kesaksian singkat saja. Dari dulu permulaan gereja, saudara, kita sudah mulai kumpulkan namanya dana pembangunan, dana gedung. Tapi sampai sekarang belum cukup. Kenapa? Karena dari dulu saya berpikir demikian, suatu hari kita pasti harus keluar dari hotel. Ternyata sekarang kita keluar dari hotel, kita belum bisa beli gedung, nggak apa-apa. Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya, untuk kita memampukan kita menanggung. Tuhan memberikan jalan keluar, menyediakan fasilitas seperti ini untuk kita. Amin, saudara. Itu kan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Kesulitan yang kita hadapi tidak akan melampaui kekuatan kita. Nah, saudara, kemudian yang ketiga, yang terakhir. Nah, saudara, sebagai murid, saudara, kita harus mengambil keputusan ikut Tuhan atau tidak. Itu keputusan sendiri. Kalau sudah percaya, kita dibaptis. Kemudian yang kedua, bahwa kita betul bebas memilih untuk ikut Tuhan atau tidak. Tapi kita tidak punya kebebasan memilih prosesnya. Kadang-kadang harus ada tantangan, kesulitan, pergumulan, dan segala macam, saudara. Itu proses
tapi ada janji Tuhan buat kita. Kemudian yang ketiga adalah salah satu tugas utama kita adalah sebagai murid adalah menjadikan orang lain murid Kristus. Tugas utama kita bukan pergi kebaktian. Tugas utama kita, saudara, bukan untuk kita memberikan persembahan. Itu penting, itu bagus, saudara. Tapi tugas utama kita itu adalah memuridkan orang lain. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa, apa saudara? Ayo katakan murid siapa? Muridku. Muridku itu murid siapa? Murid Yesus. Nah, ini sangat penting, saudara. Banyak orang berpikir begini, kalau aku jadi murid Tuhan, aku memuridkan orang lain, berarti aku harus jadikan orang lain muridku. Itu nggak begitu loh di firman Tuhan. Kalau Saulin begitu, Saulin sudah tahu jadi suhu Saulin. Kemudian dia misalnya ada orang, kalau saya pergi ke suhu sama siapa tuntut ilmu, saya jadi muridnya dia, disciple-nya dia. Kemudian setelah saya udah hebat, udah jago, saya cari murid. Nah murid ini murid siapa, saudara? Murid saya, bukan murid suhu saya. Tapi kalau yang Tuhan kehendaki itu bukan jadikan orang lain muridku, tapi jadikan orang lain murid siapa? Murid Tuhan. Nah ini penting loh buat kita. Kenapa penting, saudara? Karena seringkali kita sebagai orang Kristen merasa begini, aku nggak bisa muridkan orang lain karena aku belum sempurna. Aku masih banyak kekurangan, aku masih banyak keterbatasan, aku masih banyak ini. Aku bukan orang yang sempurna, aku nggak bisa memuridkan orang lain. Aku belum pinter, aku belum ini dan segala macam. Nah saudara, oleh karena itu orang itu tidak mau memuridkan orang lain. Padahal yang Tuhan kehendaki bukan jadikan orang lain murid saudara dan saya, tapi jadikan orang lain murid Tuhan. Kadang-kadang ada orang Kristen bilang begini, oh dia itu adalah, saya adalah muridnya si A. Atau ada orang hamba Tuhan berkata, oh si itu orangnya berhasil, dia hebat ya, itu murid saya itu. Dan saudara, enggak ada yang begitu kalau dalam Tuhan. Kalau saudara perhatikan di Alkitab juga sama. Petrus tidak pernah bilang, oh itu murid saya. Enggak, Yohanes enggak pernah bilang, oh itu muridnya Yohanes. Tidak ada loh saudara. Yohanes Pembaptis ada. Tapi murid-muridnya Tuhan nggak pernah ada yang sebut orang lain sebagai muridnya sendiri. Paulus juga tidak pernah bilang, oh Timotius murid saya. Dia nggak bilang begitu juga. Kenapa? Karena tugas kita itu bukan menjadikan orang lain murid kita. Murid siapa saudara? Murid Tuhan Yesus. Murid siapa saudara? Tuhan Yesus. Ya tentu saja saudara, penting bagi kita untuk menjadi teladan bagi orang lain. Kita jadi jembatan menunjukkan orang lain kepada Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata demikian, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jangan bilang begini, udah kamu ke gereja saya, kamu jadi murid Tuhan saja, kamu ke gereja hari Minggu ya. Hari Minggu dia datang, saudara nggak ada di sini. Tanya, kok kamu nggak ke gereja sih? Kamu suruh saya ke gereja di murid Kristus. Oh nggak apa-apa, kamu jadi muridnya Yesus, kamu ke gereja saja. Saya nggak usah, nggak apa-apa. Jangan begitu saudara. Nah, saudara tidak bisa berkata demikian. Betul saudara, kita tidak sempurna. Tapi kehidupan kita juga harus menjadi suatu teladan bagi orang lain. Untuk menunjukkan kita itu kepada Kristus. Menunjukkan orang lain kepada Kristus. Bagaimana kita hidup dalam dunia ini sebagai murid Tuhan. Bagaimana kita mengambil keputusan untuk ikut Tuhan apapun situasinya. Bagaimana kita mengambil keputusan dan bertekun dalam menghadapi proses yang ada dalam hidup kita. Pada waktu kita jatuh, kita bangun lagi. Kita gagal, kita usaha lagi. Kita tidak sempurna, kita mencoba lagi. Kita belajar lagi saudara. Itulah merupakan tanda murid Tuhan. Oh betul aku gagal. Betul aku salah. Betul aku jatuh. Tapi aku bangun lagi. Aku percaya kasih karunia Tuhan. Aku percaya pengampunan Tuhan. Aku percaya kemurahan Tuhan. Aku percaya Tuhan selalu menerima sama saya. Betul saya ada masalah. Tapi saya percaya Tuhan selalu menyertai saya. Itu saudara, kita tunjukkan itu kepada orang lain. Ini loh saya ikut Tuhan. Yesus pun pada waktu dia akan disalibkan, dia menderita mencucurkan keringatnya seperti darah. Tapi dia tetap jalani. Karena itu perintah Allah Bapa kepada dia. Dia taat, dia mengasihi, dia komitmen, dia mengasihi umat manusia. Dia rela berkorban. Meskipun ditinggalkan sama semua muridnya, dia tetap percaya, dia tetap mengikuti rencana daripada Allah. Nah saudara, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai murid. Yang pertama, keputusan kita bebas memilih.
Setelah kita memilih jadi ikut Tuhan, murid Tuhan, kadang-kadang kita lewatin proses yang tidak enak. Itu bukan pilihan kita. Tapi janji Tuhan adalah memberikan kekuatan, memampukan kita menghadapi tantangan kesulitan yang ada. Kita percaya Tuhan selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Tugas utama kita, saudara, dimanapun kita berada, adalah menjadikan orang lain muridnya Yesus. Kita tidak terkenal, tidak apa-apa. Kita tidak disanjung-sanjung, tidak apa-apa. Kita tidak dianggap, oh mentor saya atau oh guru saya. Nggak apa-apa, saudara. Yang penting mereka jadi muridnya Tuhan. Nah, saudara, suatu kali Yesus sudah mulai pelayanan, saudara. Di dalam pelayanan Yesus melakukan mujizat. Tentu saja setelah dia melakukan mujizat, banyak orang yang ikut dia dan banyak orang yang mulai percaya dan ikut dia. Tetapi ada satu kalimat yang dicatat di Injil Yohanes pasal 2 berkata demikian, sudah dengarkan baik-baik. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi dia lakukan mujizat, banyak orang percaya, saudara. Tapi perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Everybody can trust Jesus, but not everybody is trusted by Jesus. Only his disciples. Nah, kita harus jadi muridnya Tuhan. Suatu kali di Injil Yohanes, Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tentu saja, saudara, kalau orang-orang yang lagi miskin, susah, lapar, dikasih makan begitu dan Yesus bisa melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, saudara. Wah, tentu saja luar biasa, banyak orang ikut dia. Kemudian, saudara, Yesus melakukan mujizat lagi. Tengah malam dia berjalan di atas air menemui murid-muridnya yang ada di laut, saudara, atau di danau. Waduh, mujizat luar biasa, banyak sekali orang ikut dia, saudara, ratusan mungkin ribuan. Kemudian Yesus mengajar kepada mereka bahwa siapapun yang mau ikut dia harus makan roti hidup, dan dialah roti hidup. Kalau orang tidak makan dia, saudara, istilahnya, maka mereka tidak bisa diselamatkan. Waktu orang dengar begitu dan belum mengerti apa yang Yesus maksudkan, Alkitab berkata, mulai dari waktu itu banyak orang meninggalkan dia. Berapa yang meninggalkan dia, saudara? Sekali lagi, berapa yang meninggalkan dia? Banyak. Jadi saudara jangan kaget kalau ditinggalkan orang itu yang saudara ingin reach out, ingin menangkan, muridkan, tinggalkan. Itu saudara jangan kaget. Yesus saja diperlakukan demikian. Tiba-tiba setelah banyak orang tinggalkan dia, dia balik ke 12 muridnya berkata, kalian gak pergi juga? Kalian gak pergi juga? Nah, Yesus tahu, bahkan 12 murid itu sekalipun ada waktunya mereka bisa meninggalkan dia. Salah satunya adalah Yudas. Termasuk Petrus juga menyangkal dia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk kita supaya menjadi murid Tuhan, harus keputusan dari hati kita. Bukan karena kita lihat, oh kalau ikut Tuhan bisa diberkati, ikut Tuhan nanti dikasih pasangan hidup, ikut Tuhan pekerjaannya diberkati. Itu nggak apa-apa, saudara, itu boleh-boleh saja. Tapi harus mengambil keputusan betul. Yesus adalah Tuhan yang datang sebagai manusia, mati di atas kayu salib, menebus dosaku, dan dia menyediakan hidup yang kekal bagiku selama-lamanya di surga yang kekal. Di dalam dunia ini banyak penderitaan, banyak masalah. Tapi aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Dia selalu menyediakan jalan keluar sehingga aku mampu menanggungnya dan bisa menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Dari waktu dan semua yang Tuhan sediakan dalam hidupku, aku pakai untuk memuridkan orang lain. Kalau kita lakukan itu, kita menjadi murid yang dipercaya oleh Tuhan Yesus. Cahaya kemuliaan-Mu sinari langkah-langkahku. Yesus, Kau selalu
ada di sampingku. Firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan.